mata kuliah teori arsitektur 1 yang saya kasihi. Hari ini kita kuliah perdana mata kuliah teori arsitektur 1 yang merupakan pertemuan perdana, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah kuliah teori arsitektur 1 yang mengikat dosen dan mahasiswa. Lalu yang kedua adalah gambaran umum materi perkuliahan teori arsitektur 1. Baik, saya pada kesempatan pertama menyampaikan soal kontrak perkuliahan. Sebetulnya kontrak perkuliahan ini tidak berbeda dengan kuliahan yang lainnya jika kita dibuat kontraknya. Kemarin saya menyelenggarakan kuliah dasar-dasar perencanaan dan perancangan tapak. Jika ada di antara kalian peserta kuliah yang juga menjadi peserta kuliah dasar-dasar perencanaan dan perancangan tapak, mungkin Anda sudah bisa memahami, mengenal kontrak kuliah itu seperti apa. Saya langsung saja ke slide yang berikut. Secara umum saya sampaikan bahwa mata kuliah teori arsitektur 1 merupakan mata kuliah wajib sebagaimana yang diarahkan pada KKNI Prodi Arsitektur Unira. KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu panduan untuk penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu secara umum saya sampaikan sekian. Nah, terkait kontrak ini ada kewajiban dan hak. Nah, di kewajiban maupun hak itu ada hak kewajiban mahasiswa, ada kewajiban dosen, dan ada hak mahasiswa, dan ada juga hak dosen. Nah, yang terlihat sekarang adalah kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh sebagaimana jadwal yang ditetapkan atau yang disepakati antara peserta kuliah dengan dosen pengampu, mengingat perkuliahan dilakukan secara daring serta mentaati tata krama perkuliahan secara daring. Terkait dengan jadwal ini memang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi karena kita ada dalam masa pandemi, dan karena perkuliahan dilakukan secara daring, kita menggunakan media Zoom dan lain-lain. Ketersediaannya tidak terlalu mencukupi sehingga kita butuh mengaturnya secara lebih bijaksana. Lalu perkuliahan itu bisa saja dilakukan di luar jam yang ditetapkan dengan jadwal kuliah. Tapi semuanya akan tergantung kesepakatan dengan mahasiswa peserta kuliah antara dosen dengan peserta. Jadi akan dibicarakan, tidak diambil secara sepihak oleh dosen atau kemauan mahasiswanya. Jadi tetap akan dibicarakan. Fleksibilitasnya tinggi. Lalu kewajiban mahasiswa berikutnya adalah mahasiswa wajib melaksanakan atau membuat tugas, baik tugas kecil maupun tugas besar, yang diberikan oleh dosen pengampu terkait mata kuliah dimaksud. Dalam hal ini teori arsitektur 1. Kewajiban mahasiswa berikutnya adalah wajib mengikuti ujian tengah semester. Itu juga jadwalnya ditetapkan oleh universitas. Kita bisa mengikuti itu, bisa juga kita sepakati. Yang penting range-nya tidak jauh-jauh dari itu, sehingga kita punya waktu untuk menyelesaikan pertemuan lainnya untuk menuju ujian akhir semester. Kewajiban yang keempat adalah mengikuti kegiatan ujian akhir semester yang diselenggarakan sesuai kalender akademik atau berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan dosen pengampu. Sama saya kira substansinya seperti poin ketiga kewajibannya. Lalu kewajiban yang kelima adalah wajib menyampaikan kepada dosen perihal ketidakhadiran dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi wajib menyampaikan itu jika tidak bisa mengikuti perkuliahan, sehingga dosen tahu dan akan mengisinya pada administrasi perkuliahan berupa daftar presensi. Baik, itu kewajiban mahasiswa.
Kewajiban dosen juga ada 6. Pertama, dosen wajib menyiapkan materi perkuliahan dan menyampaikan kepada peserta kuliah sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau yang disepakati antara peserta kuliah dengan dosen pengampu, mengingat perkuliahan dilakukan secara daring. Kewajiban dosen yang berikutnya adalah wajib memberikan tugas, baik tugas kecil maupun tugas besar, terkait mata kuliah dimaksud dari STP 1, guna pendalaman terhadap materi perkuliahan. Kewajiban dosen yang ketiga adalah dosen wajib menyelenggarakan ujian semester sesuai kalender akademik atau yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa peserta kuliah. Kewajiban dosen yang keempat, dosen wajib menyelenggarakan kegiatan ujian akhir semester sesuai kalender akademik atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa peserta kuliah. Ya. Jadi baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester sudah ditetapkan jadwalnya oleh universitas. Namun karena mengingat berbagai halangan, bisa saja kita menundanya ya, untuk suatu hal yang tidak bisa dihindari ya, karena suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi kesepakatan tentang jadwalnya, range-nya tidak boleh jauh-jauh dari jadwal yang ditetapkan oleh universitas. Sehingga ada waktu untuk penginputan nilai, pengolahan nilai dan sebagainya untuk memasuki semester yang baru. Kewajiban dosen yang kelima adalah dosen wajib menyampaikan kepada mahasiswa perihal penundaan pembatalan kuliah apabila tidak dapat kuliah karena berhalangan. Kewajiban yang kelima. Jadi dosen juga kalau tidak bisa masuk harus memberitahukan sehingga schedule kuliah mahasiswanya bisa diatur. Wajib yang keenam, wajib memberikan evaluasi ya. Ini kewajiban dosen ya. Dosen wajib memberikan evaluasi dan penilaian atas prestasi akademik mahasiswa peserta kuliah sesuai dengan capaian mahasiswa. Jadi objektivitas ya, objektivitasnya penting dalam hal ini. Sesuai dengan capaian mahasiswa yang bersangkutan. Tentu juga harus sesuai rubrik penilaian yang ditetapkan oleh universitas atau di Mandira berlaku di universitas. Itu kewajiban dosen. Lalu sampai ke hak dosen dan mahasiswa. Sekarang kita lihat hak mahasiswa. Hak pertama adalah mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan dengan segala ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira setelah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, termasuk terdaftar sebagai peserta kuliah pada mata kuliah dasar teori arsitektur ya. Berikutnya, mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai capaian yang diperoleh setelah mengikuti semua ketentuan perkuliahan yang berlaku. Jadi setelah mengikuti semuanya, mahasiswa punya hak untuk dinilai. Apakah nilainya A, B, C, atau D, atau E, dia berhak untuk mendapatkan. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan. Tentu hak menilai itu ada di dosen, tetapi hak untuk mendapatkan nilai juga ada pada mahasiswa setelah melewati semua proses perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa berhak untuk bertanya dan memperoleh penjelasan terkait materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah teori arsitektur. Justru ini yang kita inginkan. Ya ada feedback ya, dalam proses ini. Entahkah sejauh Anda melakukan penjelajahan materi lebih dulu sebelum perkuliahan, maupun sedang berlangsungnya perkuliahan, lalu Anda memahaminya, lalu bertanya. Orang bertanya itu tidak berarti dia tidak tahu, tapi yang lebih penting adalah dia ingin tahu apa yang mau disampaikan ya, dia ingin tahu lebih dalam ya apa yang mau disampaikan, atau apa ada hubungan dengan hal-hal lain yang dia ketahui sebagai simpanan pengetahuan, sehingga itu bagus untuk memperkaya perkuliahan, dan itu sangat kami paham. Baik. Yang berikut adalah hak dosen. Yang pertama, dosen berhak menggunakan waktu yang disediakan sesuai bobot mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku KKNI ya, Kurikulum Studi Arsitektur. Jadi kalau 2 SKS mengajar 2 SKS, jangan 4 SKS. Nah, atau kalau 4 SKS yang mengajar 4 SKS ya. Kecuali mata kuliah studio biasanya waktunya agak ditarik karena urusannya agak susah kalau melakukan asistensi perorangan atau kelompok.
itu bisa seringkali range waktu yang ditetapkan tidak cukup, sehingga butuh pengertian. Lalu dosen berhak memberikan penilaian dengan pertimbangan objektif dan subjektif ya, sejauh bertujuan mendidik, mengajar, dan membina peserta kerja agar memperoleh pengetahuan dan peningkatan sikap serta budi pekerti yang memadai sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan dalam kerangka kualifikasi nasional kurikulum ya, kurikulum sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia prodi arsitektur kira. Lalu hak yang berikutnya adalah dosen berhak memberikan sanksi tertentu bagi peserta kuliah apabila ada tindakan atau perilaku tertentu yang perilaku yang tidak santun ya, atau ada kelalaian tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Misalnya ada kewajiban yang tidak ditepati ya terkait dengan capaian pembelajaran. Ada hal-hal seperti keterlambatan pengumpulan tugas, kesalahan melakukan perintah sesuai arahan penyelesaian tugas ya. Itu dosen bisa memberikan sanksi tertentu, tapi semuanya dalam koridor membina dan mengajar dan mendidik. Sehingga itu perlu dilihat secara positif. Saya kira ini saja yang menjadi kontrak kuliah kita ya. Kurang dan lebihnya nanti kita diskusikan lagi dalam proses perkuliahan, bisa ditanyakan, kita bisa diskusikan. Tapi substansinya bahwa ada hal yang mengikat kita untuk urusan perkuliahan mata kuliah teori arsitektur 1 di semester ini. Saya kira ini saja terkait kontrak kuliah. Nanti kita segera masuk ke penjelasan terkait gambaran umum materi perkuliahan. Gambaran umum materi perkuliahan teori arsitektur 1 untuk semester ini ya, semester genap ya, tahun akademik 2021. Pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak kuliah, lalu saya menyampaikan gambaran ya, seperti yang terjadi saat ini. Jadi kontrak kuliah sudah saya sampaikan, sekarang saya menyampaikan gambaran materi kuliahan di pertemuan pertama yang kita lakukan sekarang. Nanti pada pertemuan kedua kita akan ngobrol tentang pemahaman teori dan teori arsitektur, karena ada karakteristik tertentu di arsitektur terkait dengan teori. Ada sedikit perbedaan antara teori yang dipahami di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan teori di dalam dunia arsitektur ya. Jadi teori dalam dunia arsitektur itu berproses dari hal yang bisa jadi sangat sederhana ya, kemudian berproses pada akhirnya diakui sebagai teori dan diuji secara ilmiah. Jadi ada satu proses yang membuat teori arsitektur itu sendiri khas ya, yang membedakan dengan teori pada umumnya. Tetapi sebagai ilmu pengetahuan ya, teori di dalam arsitektur harus juga mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Cuman kalau kita lihat dari proses terbentuknya teori arsitektur ya, bagaimana pendapat orang-orang yang berkecimpung dalam dunia arsitektur ya, itu ada hal-hal tertentu yang khas di dunia arsitektur. Itu yang perlu kita lihat sebagai latar belakang, sehingga selanjutnya untuk mempelajari hal-hal teoritis di dunia arsitektur kita punya basis pengetahuan yang bisa membuat kita lebih mudah ya paham teori di dalam arsitektur. Karena di dalam arsitektur itu sebenarnya itu serangkaian pendekatan kegiatan perancangan. Baik, itu pertemuan kedua. Lalu
pertemuan yang ketiga, pertemuan ketiga, sorry, itu ada kesalahan tulis ya. Itu seharusnya pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu kita bicara tentang pendekatan dalam perancangan arsitektur. Jadi ada banyak sekali pendekatan dalam kegiatan perancangan arsitektur. Pendekatan ya. Jadi ada misalnya ada analogi, ora, ada pendekatan-pendekatan lainnya, ada tema-tema tertentu dalam kegiatan perancangan arsitektur. Artinya ada semacam patokan di mana arsitek menjadikan sesuatu sebagai dasar berpikir untuk menyelesaikan sebuah tugas perancangan. Itu yang kita sebut dengan pendekatan. Jadi arsitek biasanya memposisikan diri sebagai orang yang bisa melihat sesuatu di balik gejala tertentu ya, yang kemudian dia rangkumkan, dia olah secara kreatif untuk menghasilkan rancangan yang bermakna, yang punya nilai kebaruan ya, punya fungsi ya, punya makna tertentu yang menjadi unik ya, menjadi bagus dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu karya arsitektur itu tidak mudah dihasilkan. Jadi untuk itu ada macam-macam pendekatan yang bisa dilakukan. Kita bisa saja dalam tanda petik bersandar pada argumentasi seorang arsitek ternama seperti Le Corbusier. Ya. Le Corbusier dalam arsitektur modern itu seperti apa pendapatnya, pendekatan desainnya seperti apa. Kita bisa mempelajarinya. Atau Louis Sullivan misalnya dalam arsitektur modern, atau pendekatan-pendekatan lainnya, postmodern misalnya. Modern, banyak sekali arsitek yang terlibat dalam urusan rancangan arsitektur dengan pendekatan itu postmodernisme misalnya. Jadi kita bisa melihat figur arsiteknya, bisa melihat pemikiran-pemikirannya. Kemudian kita mendekati tugas perancangan kita, menyelesaikan tugas perancangan kita dengan melihat hal-hal yang disampaikan atau yang telah dibuat oleh arsitek-arsitek yang sudah mendunia, kenal dan mempunyai gagasan atau prinsip-prinsip desain yang kokoh yang mereka pegang teguh ya, untuk berkarya di dalam dunia arsitektur. Itu yang nanti kita lihat di pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, karena itu cukup banyak. Nah, kita akan melakukan ujian tengah semester di pertemuan ke-7 ya, semoga kita konsisten dengan itu. Lalu pertemuan ke-8, ke-9, dan ke-10 itu kita melihat arsitektur vernakular secara umum tentunya, tetapi dalam konteks sumber pendekatan rancangan. Jadi kita mulai lebih menyempit. Tadi kita lihat bentuknya, sekarang kita lihat arsitektur vernakular, khususnya NKT, untuk kita bisa mempelajari ada hal apa yang kita bisa gunakan sebagai sumber pemikiran untuk menyelesaikan tugas perancangan kita. Arsitektur vernakular yang dimaksud tentu dalam wilayah NTT. Lalu pertemuan ke-11 itu rangkuman materi teori arsitektur 1 untuk merefresh semua materi yang sudah kita pelajari. Kemudian di pertemuan ke-12 kita melaksanakan ujian akhir semester. Kira-kira ini gambaran materinya, bahwa nanti akan berkembang, bisa sampai 16 kali pertemuan. Bisa sesuai syarat maksimal yang disampaikan oleh universitas, bisa lebih juga. Tapi semoga kita konsisten untuk sampai 12 kali pertemuan. Kita memang harus sampai 13, 14, 15 ya mas, mungkin kita atur. Yang jelas Anda sudah bisa melihat ini dan mencari literatur terkait dengan pokok-pokok perkuliahan ini ya, yang sudah saya sampaikan, supaya kita ada interaksi yang bagus saat perkuliahan. Anda bisa bertanya, saya juga bisa termotivasi dengan pertanyaan Anda. Kita saling melengkapi. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan, kita bisa bersepakat untuk mencari penyelesaian dengan
cara lain, bisa jadi kita mendatangkan ahli atau kita mencari sumber-sumber lain, kemudian kita diskusikan untuk memperoleh. Saya kira itu saja hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.